Kula nuwun sedherek sedaya dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Mengasah ningising budi, artinya apa? Kita mengolah agar budi itu dalam hati, batin, kita lebih tajam. Jadi kita asah, kita olah agar lebih tajam. Jadi caranya bagaimana? Nah, mengolah kebatinan kita itu harus sering bersemedi. Nah, semedi ini kita kontemplasi, kita merenungi dalam diri kita. Apa yang sudah terjadi, itu kita renung. Lalu kita coba mengendapkan, seperti contoh, kalau air kopi itu, kalau aku diaduk itu masih hitam pekat, tapi ketika didiamkan sampai berhari-hari, maka warnanya akan kembali. Nah, itu diendapkan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu diendapkan dalam diri kita sampai kita bisa mendengarkan kata hati atau batin kita. Nah, kalau batin kita sudah bisa kita dengarkan, maka niscaya langkah kita ke depannya akan semakin baik. Karena manusia diberikan akal, budi. Kalau akal itu bersumber dari pikiran, budi itu dari hati. Ini harus selaras. Kalau sudah selaras, artinya perjalanan kita pun enak. Tidak kesana kemari, tidak jelas. Makanya kalau sesepuh dulu selalu menyelaraskan itu, akal budi. Nah, dari sini pun kita bisa membuka mata batin kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang sudah terbuka mata batinnya? Yang pertama, mereka pasti akan lebih sabar menghadapi sesuatu hal. Yang kedua, tidak mudah emosi, temperamental. Yang ketiga, badan akan lebih terawat, terjaga kesehatannya. Yang kelima, akan mempunyai ketajaman intuisi atau yang disebut indera keenam. Jadi mungkin kejadian yang akan terjadi pun sudah mengetahui melalui firasat, intuisi. Nah, untuk cara belajarnya bagaimana? Kalau leluhur kita dulu itu dengan semedi di tempat yang angker. Arti angker di sini bukan karena makhluk-makhluk gaib, tidak. Makhluk-makhluk iblis, jin, pocongan, peri-periangan, bukan. Tapi angker di sini adalah disebutkan jarang dilalui manusia. Jadi di tempat yang jarang ditempati oleh manusia atau dilalui oleh manusia, itu akan lebih netral frekuensinya. Sehingga kita ketika mempelajari mata batin ini, kolbu ini, akan lebih peka dalam merasakan
ini getaran, hawa, suara, atau energi apapun, orb itu akan lebih peka. Dan diusahakan malam hari di tempat yang gelap kita sendiri. Tanamkan dalam diri panjenengan, jangan takut bahwa ada Gusti Pangeran yang bersama panjenengan. Lalu panjenengan bisa mulai semedi, menutup baba nawa songo, lubang 9, panca indera kita tenangkan, kita diamkan. Nah, di situ kita mulai merasakan ada hembusan angin, ada yang menggelitiki, ada seperti nyamuk, gigitan nyamuk, biarkan saja. Kita jangan takut, kita kuasai diri kita. Lalu akan meningkat lagi, mungkin kita akan merasakan hawa panas, hawa dingin, akan merasakan ada suara lembut atau nging gitu. Nah, itu tanda-tanda mulai mata batin panjenengan itu terbuka sebetulnya. Nah, itu harus sering dilatih. Nah, ketika panjenengan sering melatihnya, maka akan semakin jelas dan terbuka. Ingat, ketika panjenengan menemui makhluk, itu artinya makhluk itu yang panjenengan pikirkan. Misalnya panjenengan memikirkan ini pocong, maka yang keluar pocong. Ya, jadi mereka adalah energi yang sebetulnya hanya cahaya, seperti kita pun energi sukma kita hanya energi pancaran cahaya. Tapi persepsi kita, pandangan kita, pikiran kita lah yang membentuk mereka. Jadi bentuk setan ini dimanapun tempat akan berbeda, tidak akan sama karena sesuai dengan persepsi orang di daerah tersebut. Nah, dari sini yang pertama kuncinya adalah panjenengan tidak boleh terlalu menginginkan. Saya ingin mata batin saya terbuka, saya ingin melihat dimensi lain. Jangan, itu dibuang dulu. Sudah. Intinya di awal-awal panjenengan ingin merasakan diri panjenengan sendirilah. Suara detak jantung, sapa jantung panjenengan, sapa perut panjenengan, sapa hati panjenengan. Liver ya bahasanya. Sapa usus 12 jari panjenengan, sapa tangan panjenengan. Nah, komunikasi dengan tubuh sendiri ini sudah menunjukkan bahwa panjenengan itu sudah mulai menyatu dengan diri panjenengan sendiri. Dan kalau di teori fisika kuantum atau teori modern, panjenengan manunggal, punya kesadaran diri. Nah, kalau panjenengan tidak pernah menyapa, bagaimana panjenengan bisa tahu keluh kesahnya perut, sakitnya jantung, sakitnya paru-paru, sakitnya mata? Mereka ini energi, mereka ini warga panjenengan. Kalau panjenengan tidak mendengarkan, artinya panjenengan sebagai pemimpin dari mereka bagaimana? Jadi jangan kita yang memikirkan pandangan yang bisa kita tangkap mata saja. Kita menyalahkan pimpinan kita menyalahkan pemerintah. Jangan. Kita sendiri terhadap diri kita bagaimana? Nah, mengasah mengising budi itu tujuannya untuk itu, kebatinan itu untuk itu. Memang ada yang ingin untuk maji kesaktian, ada yang ingin untuk kesadaran murni, ada yang ingin untuk berhubungan dengan Tuhannya, ada. Jadi
Ini yang menentukan. Kalau kita ingin ke ajian, ya nanti kita akan larinya ke sana. Arahnya akan ke sana dan ketemu di sana. Kalau kita ingin kesadaran murni, yang kita dapatkan juga kesadaran murni. Kalau kita ingin berhubungan dengan Tuhan kita, ya yang didapatkan adalah hubungan dengan Tuhan kita. Jadi spiritual itu luas. Nah, ini yang diterapkan oleh mbah-mbah saya dulu. Sehingga kamu ingin apa? Yang pertama kontemplasi dulu, kenali dirimu dulu. Di dalam agama manapun, kitab manapun juga diajarkan, kenali diri sendiri dulu baru kamu bisa mengenali Tuhanmu. Sama, makanya saya ingin mencoba mengajak sedulur semua, yuk coba disapa kakinya. Kaki sudah menemani puluhan tahun berjalan. Telinganya sudah dibantu telinga untuk mendengarkan apa saja. Sudah bersyukurkah panjenengan mempunyai mereka? Sudah benarkah panjenengan menjalankan mereka dengan baik dan sesuai dengan perjanjian panjenengan ketika akan dilahirkan ke bumi? Nah, intinya kita ini dulu, kita gali dulu yang ada dalam diri kita. Lalu dengan mengasah mengising budi ini, kecerdasan kita akan meningkat. Kalau orang Jawa bilang bisa mengerti saat dirungi winara, kita tahu kejadian yang akan menimpa kita, bahkan dengan tanda-tanda alam. Alam itu akan memberikan sinyal kepada kita. Misalnya kita ingin berangkat sekarang jam 12 mau ke A. Ternyata baru jalan 10 menit sudah ada yang ketinggalan. Kita ambil. Kita ambil barang kita. Siapa tahu kalau kita nggak ngambil, kita akan mengalami kecelakaan. Itu banyak kejadian. Kita mau berangkat kerja, kok hujan, tunggu. Hujan deras, angin, ya jangan nekat. Ditunggu. Lebih baik terlambat enggak apa-apa. Karena itu alam yang memberitahu, kode alam. Nah, dengan mengasah mengising budi, maka panjenengan akan selaras dengan alam, maka alam pun akan memberikan tanda kepada panjenengan. Dan panjenengan bisa membaca tanda itu. Jadi tidak hanya melihat dimensi gaib, tidak hanya untuk kesaktian, tapi banyak kegunaan. Nah, seperti tadi caranya dengan duduk di tempat yang angker, atau kalau tidak bisa ya pokoknya sendiri. Intinya panjenengan lebih peka, lebih merasakan pendengarannya, mata batinnya, walaupun mata terpejam, tapi batin ini akan melihat gambaran apa sih yang ada di depan. Nah, nanti akan merasakan, mendengarkan kata hati. Intinya sampai di situ. Demikian sedulurku semua, semoga bermanfaat. Jadikan hidup kita lebih cerdas, lebih indah. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.